Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kedatangan Tuhan adalah untuk menyatakan keselamatan bagi kita, sebagai bukti keselamatan bagi seluruh makhluk. Ya, maka di dalam firman-Nya dikatakan, karena itu ia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah. Ibrani 7 ayat 25. Nah, ketika mereka datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan, apakah Tuhan menolak? Tuhan tetap menerima. Yohanes 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, juga bagaimana kesabaran Tuhan menunggu orang untuk datang kepada dia, dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah bentuk kasih Tuhan, dia tetap sabar menunggu kita. Dia rindu supaya semua orang bertobat dan berbalik dan percaya kepadanya. Terima kasih Bang. Siap, sebelum ke Ustadz Tahta, izin sebentar 1 menit. Ahi Jimen, Assalamualaikum Ahi. Ahi Jimen. Oke. Ikhwan Pilah jangan sampai rungkat lagi ya di tap-tap layarnya. Guru-guruku izin sebentar, saya tetap monitor tapi saya mute. Pak Dalbo luar biasa, aman lah ada Pak Dalbo. Saya ada kegiatan setengah jam lah, nggak lama. Lanjut, tapi saya tetap monitor, cuman tidak buka mute. Lanjut Ustadz. Silakan Ustadz Tahta. Mute Ustadz. Iya, jangan cerewet Bang Dalbo. Oke. Jadi gini. Jadi ucapan Bapak Pendeta ini tidak salah. Keselamatan datang kepada melalui Yesus. Kan tadi dari awal sudah kubilang, Tuhan mengutus para nabi ini sebagai juru selamat. Coba baca kisah para rasul juga. Musa penyelamat. Ya. Begitu juga Yesaya 19:20. Ketika orang ini berseru kepada Tuhan karena penindasan orang-orang zalim, maka Tuhan menyelamatkan dengan mengutus seorang juru selamat. Misalnya di zamannya Musa ada penindasan, yaitu Fir'aun menindas orang Israel. Maka Tuhan mengutus seorang juru selamat, ya Musa. Maka Musa ini juru selamat. Zaman itu kalau ingin selamat dunia akhirat melalui Musa. Musa lah jalan satu-satunya. Masa ada yang lain? Tuhan mengutus Musa. Nah, Musa ini, para nabi ini diutus untuk menyelamatkan manusia Israel khususnya, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia atas penindasan Fir'aun, selamat di akhirat masuk surga kekal. Nah, caranya menyelamatkan di dunia, kalau Daud ya berperang lawan orang-orang zalim, Musa yang menyelamatkan Israel dari Fir'aun, ya dibawa pergi oleh Musa. Begitu juga Yesus, seorang juru selamat. Sebagaimana Musa, saat itu Israel tertindas, tidak nyaman lagi karena ada di kuasanya Romawi gitu. Maka Tuhan mengutus juru selamat sebagaimana Musa, ya siapa? Yesus. Hanya saja Israel menolaknya. Maka Yesus ini ibaratkan tidak sesukses Musa. Kalau Musa bisa menyelamatkan Israel dari orang-orang penindas, selamat Israel dari Fir'aun. Juga menyelamatkan mereka supaya kekal di surga karena mengenalkan Tuhan yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mereka percaya. Berarti di zamannya Musa ini berhasil menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, kalau Yesus, maaf ya, sebenarnya kami tidak bisa membeda-bedakan karena ini dialog. Secara logika Yesus ini gagal. Gagal apanya? Dua-duanya. Contohnya, menyelamatkan Israel dari penindasan, malah dia yang ditindas.
Ya. Terus menyelamatkan Israel tetap kekal di surga karena dia ditolak, ya sudah. Nah, untuk Kristen ini bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Markus 12:29 mengenal satu-satunya Allah. Ya, atau memperkenalkan Tuhan itu Esa. Dan mengenalkan Allah satu-satunya Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, yaitu mengenal Allah sebagai Tuhan, Yesus utusan. Jadi Kristen jangan menganggap kami ini selamat mengikuti Yesus. Tidak. Karena mereka ini malah mentuhankan Yesus. Sedangkan Yesus oleh Tuhannya diutus supaya manusia umatnya kekal di surga dengan cara mentuhankan Allah saja satu-satunya. Nah, Kristen malah mentuhankan Yesus. Nah, ini salahnya. Yang kedua, Allah mengutus anak firman. Enggak. Kalau kita pakai data ya, firman ini tidak pernah menjelma. Firman ini perkataan Tuhan yang mana perkataan ini diberikan kepada para nabi atau utusan. Nanti utusan ini menyampaikan firman Tuhan. Contohnya Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas menyampaikan firman. Nah, Yesus kan ngaku sudah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Berarti dia sudah punya kewajiban menyampaikan firman Tuhan. Sehingga dia menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Karena sudah dia terima, maka tugas dia menyampaikan ke umatnya Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa isinya firman itu? Ajaran, perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak, dan dipraktekkan oleh nabi tersebut. Nabi Muhammad juga gitu, menerima firman Tuhan. Makanya qala ta'ala fi kitabillahil karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi Al-Quran itu firmannya Allah. Apa isinya? Perintah. Perintah apa? Ibadah. Contohnya perintah sholat, aqimis sholat. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memperkenalkan Tuhan Esa, qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah, Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak bisa dilihat, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Ada di mana dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, jadi Allah itu dekat dengan kita. Mana datanya dekat? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permintaan mereka kalau mereka minta kepadaku. Dekatnya seperti apa? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Maksudnya apa? Allah itu meliputi segalanya. Jadi tidak butuh tempat, Wong sudah meliputi semuanya. Jadi Bapak Pendeta, firman itu ajaran disampaikan ke Yesus, oleh Yesus disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah firman jadi manusia. Ya, Allah berfirman, itu sifat. Jangan dikatakan gini, firman bersama-sama dengan Allah. Loh, sifat firman itu sama dengan gini, Tuhan berfirman, Tuhan kuasa, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Ini sifat ini, mendengar, berbicara, kuasa, berkehendak. Ini sifat. Jangan dikatakan Allah kuasa, kuasanya menjelma jadi manusia. Ya, tidak mungkin. Oh, ini sifat. Allah mendengar, pendengarannya menjadi manusia. Ya, tidak mungkin. Allah berfirman, firman jadi manusia. Ini sifat, menyatu. Sama dengan saya ini tahta, melihat, ya, mendengar, berbicara. Ini udah tak bisa, jangan dipisah-pisah, sudah tak bisa. Ini sifat. Ya, jadi banyak kesalahan orang-orang Kristen memahami data-data di dalam kitab suci. Ya, karena sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang di luar samawi. Ya, nah, gitu aja dulu. Silakan.
Ya. Baik, terima kasih Bang Tata, Bang Dalbo. Nah, Alkitab sudah menyatakan bahwa dengan Tuhan Yesus dengan mengakui Tuhan Yesus dalam hatinya, kita diselamatkan. Bagaimana kita mencari keselamatan? Alkitab katakan bahwa Allah telah mengeruniakan atau Allah telah memberikan hidup kekal kepada mereka yang tadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayakan kematian dan kebangkitannya, maka Tuhan telah mengaruniakan hidup kekal di dalam kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anak siapa? Anak Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Jadi kita bukan meminta karunia lagi, tetapi kita ada di dalam karunia, anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup, hidup kekal. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa bagaimana kita boleh dapat selamat, ya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia sudah dipindahkan dari alam maut kepada hidup kekal. Ya, kematian kita karena dosa telah memindahkan dari alam maut kepada hidup kekal. Karena dosa itu dari keinginan kepada dosa, ke dosa kepada maut. Ya, dari keinginan kita manusia kepada terseret ke dalam dosa mengakibatkan maut. Nah, bagaimana Tuhan memindahkan? Karena dipercaya kepada anaknya, percayakan kebangkitannya, mengakui segala dosa kita, dan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, Dia yang mengutus aku, mengutus Yesus, ia sudah dipindahkan dari alam maut kepada terangnya yang ajaib, kepada hidup kekal. Nah, ini dan Kristus yang dalam kamu itu akan memperoleh pengharapan atau pengharapan kemuliaan yang akan datang. Ya, kita belum lihat kemuliaan yang akan datang, tetapi pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Dan Alkitab katakan kematian akan terjadi di akhir zaman, penghakiman akan terjadi di akhir zaman. Semua yang mati akan dibangkitkan dan diubahkan. Ya, Alkitab katakan di dalam Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, ayat 14 dikatakan, Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Nah, ayat 15, semua dan orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan, percaya kepada anaknya. Ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan dalam lautan api. Nah, ini ada penghakiman karena tidak mengakui anak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Ustaz Tata. Termenung. Ustaz, termenung. Ya. Dari tadi Pak Pendeta ya diulang-ulang. Jadi kalau ingin selamat, mengakui Yesus, ya, percaya kepada Yesus. Tapi yang Bapak Pendeta tidak teliti, percaya sebagai apa? Bahkan dijawab sendiri oleh Bapak Pendeta, bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, mendengarkan perkataanku, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dia itu kan Allah, Tuhan. Ya. Berarti di ayat itu Bapak Pendeta seharusnya tahu, percaya mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Berarti kedudukan Dia itu utusan.
Ya, terus tadi bahkan memperoleh hidup yang kekal. Nah iya, barang siapa yang mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, memperoleh hidup yang kekal. Lagi-lagi utusan. Dalilnya dalam Yohanes 17:3 kan, terus Yohanes 5:24, terus Matius 19:16. Cuma salahnya Kristen ini, ya, ibaratkan gini, salahnya dia terbalik, Yesusnya yang dituhankan. Jadi kalau ingin percaya, memang jelas orang kalau ingin selamat melalui Yesus, di zamannya Yesus. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, apa yang beliau sampaikan dalam hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mendengarkan perkataanku, itulah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak mendengarkan Nabi Muhammad, tidak mengikutinya, dialah yang tidak mau. Dia sama seperti Yesus, barang siapa yang mendengarkan aku, ya dia selamat. Nah kenapa kok Nabi Muhammad dan Yesus ini harus didengarkan? Karena mereka ini punya tugas dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, harus didengarkan. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Begitu juga Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan bukan dari dirinya, tapi firman Tuhan. Sehingga jalan ada pada Nabi Muhammad. Di zamannya Yesus, jalan ke surga ada pada Yesus, dan Yesus sudah memberikan kepada Israel. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sudah diberikan, cuma mereka menolak. Malah dia mau dibunuh, sehingga mereka ditinggalkan. Tongkat kerajaan akan berpindah, ya, tidak akan ada pada dirimu lagi. Bahkan di dalam Yesaya gitu tuh ya. Apa di situ? Yang tinggi akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan. Kenapa? Israel ini ditinggalkan oleh Tuhan karena suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Sehingga tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Siapa yang rendah ditinggikan? Arab. Arab sebelum Nabi Muhammad diutus jahiliyah. Nah, ketika Arab jahiliyah berarti kan rendah. Israel ditinggikan karena ada utusan di situ. Nah, karena mereka suka membunuh para nabi, tinggi direndahkan. Allah gantikan ke negara Arab yang jahiliyah dengan terutusnya Nabi Muhammad menjadi tinggi Arab. Gitu ya. Jadi semuanya itu sudah ada data-datanya. Nah, untuk menebus dosa ini, semua ajaran para nabi itu bertobat. Misalnya dari Nabi Adam. Adam ini tidak punya dosa. Lalu dosa ini ada ketika dia melakukan apa? Jangan kamu makan buah ini, wala taqrabah hadhihi syajarah. Lalu dia makan. Akhirnya Allah murka, diusir dia. Dosa kan? Salah kan? Lalu Adam ini bagaimana caranya dia menghilangkan dosa itu? Maka dia disuruh bertobat oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah terima tobatnya dia. Begitu juga kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir suci, tidak punya dosa. Kapan dosa itu ada pada kita? Ketika kita sudah balik, lalu berbuat dosa. Misalnya mencuri, membunuh, minum minuman, berzina, atau yang dilarang Tuhan. Kita dosa ada ketika melakukan. Adam juga gitu, ada ketika melakukan. Nah, caranya kalau kita ingin menebus dosa, menghilangkan dosa, Adam bagaimana caranya menghilangkan dosa? Bertobat dia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Begitu juga kita dengan bertobat. Ini semua ajaran para nabi. Coba, apa kata Yesus? Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan di dalam Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan memasuki kerajaan surga.
Nah, jadi semua ajaran samawi itu sama, bahwasanya menghilangkan dosa ini dengan bertobat. Kenapa dengan bertobat? Karena Adam dulunya bertobat juga. Yang kedua, karena Tuhan Maha Pemaaf. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adam berdosa, lalu Allah sucikan dia karena dia bertobat. Begitu juga kita. Kalau kita ini orang pendosa, turutin nenek kakek kita. Siapa? Adam bertobat. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Bagaimana caranya tobat? Kalau dalam Islam istighfar, minta ampun. Begitu juga Yesus dalam Lukas 11 mengajarkan minta ampun, istighfar. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi antara kita ini dengan Adam sama turun temurun. Tidak ada dosa gini. Ya udahlah Tuhan, karena Adam berdosa, nanti anak cucunya juga berdosa. Kamu nanti turun ya, nanti saya sembelih supaya dengan dosanya, dengan darahmu Tuhan kami tertebus dosa. Gak ada kayak gitu itu. Ya, Tuhan ini Maha Pemaaf, sehingga mengampuni dosa kalau hambanya minta maaf, minta ampun, istighfar. Ya, ingin membuktikan bahwa silakan kalian merubah dosa apapun, ya. Ya, maka caranya kalau kamu ingin kembali kepada Allah, bertobatlah. Kalau dosanya besar, tobat nasuha. Apa tobat nasuha itu? Intinya dia menyesal apa yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Lalu ganti perbuatan-perbuatan. Dulu dia peminum homer, berhenti, menyesal, lalu dia ganti dengan amal-amal yang baik, sehingga nanti al-hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik menghapus kejahatan, kejelek-kejelekan masa lalu. Gitu caranya ya, ajaran samawi itu. Oke, lanjut. Keren. Jadi Pak Dalbo ya, Islam itu gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Luar biasa memang Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta yang salah, Yesus yang nanggung. Lanjut. Sebelum lanjut, supaya kita mendapatkan poinnya, artinya konsep keselamatan di Islam itu sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Tatta. Sebenarnya begitupun juga di Pak Pendeta, cuma Pak Pendeta sekali-kali jabarkan bahwa untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus ini sebagai apa. Nah, kalau di dalam Islam Ustadz Tatta sudah menjabarkan bahwa kita harus mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan menyembah kepada Allah. Nah, silakan supaya kita dapat poinnya. Lanjut Pak Pendeta. Oke, makasih sebuah Bang Tata, Bang Dalbo, Bang Buya. Jadi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita ini adalah keselamatan yang bukan karena usaha kita, tetapi semua karena pemberian, bukan karena usaha pekerjaan kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya, tadi ditanya, beriman kepada siapa? Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ada pengakuan dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena apa? Orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Alkitab katakan dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan begini. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Kita belum mengerti Allah Tuhan bagaimana, tetapi dia telah mengaruniakan roh pengertian di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Kita boleh mengerti dan kami boleh percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dalam hati, maka kita beroleh keselamatan. Nah ini. Nah, juga dikatakan di dalam 1 Yohanes 3
3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3 dalam 1 Yohanes 3:3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Percaya kepada Yesus, kita disucikan. Percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Terima kasih Bang Tata. Oke, izin menanggapi bisa Ustaz? Silahkan Ahijimen, tapi paling lama 2 menit ya. Silakan gini. Ya, tapi sebelum menanggapi mungkin Kak Ustadz Tahta dulu biar enak. Silakan, Ustaz. Ya, habis ini Jimen tak kasih kesempatan ini terakhir ya. Habis ini biar Bapak Pendeta itu banyak menginjilin banyak orang di sini ya. Sehingga habis saya Jimen, ini adik saya ya. Tapi ya Ustadz nggak apa-apa ini kan Ahijimen ini dulunya mantan jemaat. Ini sekarang menginjili pendetanya, bahaya ini, bahaya. Lanjut Ustadz, lanjut. Di sini langsung Jimen saya nyimak. Pertama gini, memang orang selamat itu pilihan Allah memang, bukan usaha kita. Maksudnya gini loh, itu hidayah itu di Islam ada juga. Contohnya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi orang ini ya, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan menemukan kebenaran. Karena hidayah itu pemberian Allah. Makanya ketika Rasulullah itu mengharapkan paman-pamannya itu menerima Islam, apa kata Allah? Wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan, hidayah itu urusanku. Kalau aku memilih, ya mereka dapat. Kayak Jimen gini nih, ini dipilih oleh Allah. Sama dengan Pak Pendeta katakan, Tuhan yang memilih kita, katanya. Ya memang itu hidayah maksudnya. Ya, usaha apapun, makanya kadang-kadang ada orang penghujat dia, tiba-tiba masuk Islam. Ada juga sopan terus, tidak dapat hidayah. Karena memang hidayah itu pemberian Allah. Bahkan seorang nabi pun gak bisa memilih. Andai kan bisa, enak. Yesus tidak harus dibunuh itu. Yesus diutus karena dia kuasa. Ayo terima aku, ayo. Enak kan? Tapi karena hidayah itu urusan Allah, mau kayak apapun, sebaik apapun Yesus, ditolak oleh umatnya. Karena bukan urusan Yesus. Yesus hanya menyampaikan, Allah yang mengutus, yang menentukan. Makanya kita debat ini, saya paling gak suka. Tata, kalau kamu bisa menjawab, saya mu'alaf, gak perlu. Itu urusan Allah. Tugas saya menyampaikan kebenaran, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mau kamu mu'alaf atau tidak, itu bukan urusanku. Itu. Jadi santai kita dialog. Jadi Pak Pendeta, Allah memilih itu maksudnya apa? Di Islam juga ada. Ketika Allah sudah memilih orang ini, sebenci apapun dia kepada Islam, pasti dia akan menemukan kebenaran dan menerima Islam. Karena Allah yang memilih. Bahkan juga ada mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki orang ini baik, maka Allah memberikan kemudahan bagi orang ini menguasai tentang agama, kayak Abuya gitu. Berarti Allah menghendaki baik sehingga dia diberi pemahaman tentang Islam gitu. Nah, sehingga dia meneruskan ajaran-ajaran yang Rasulullah sampaikan, kayak ulama-ulama itu. Berarti Allah sudah menghendaki dia baik sehingga dia bisa meneruskan, menyampaikan ajaran Rasulullah gitu ya. Nah, terus Yesus adalah orang percaya ke Yesus, anak-anak Allah gitu. Gini Pak Pendeta, anak Allah itu kalau zaman dulu itu manusia pilihan. Kalau dalam Islam para ulama
para orang-orang soleh. Ini kalau zaman dulu disebut anak Allah, hambanya Allah. Kalau sekarang hambanya Allah yang taat. Nah, makanya Salomo disebut anakku. Ini kan ada di dalam semua Samuel 7, 2 Samuel 7:14. Samuel disebut anak Allah. Nah, karena dia seorang nabi. Begitu juga di dalam Matius 5 ayat 9. Ya, di sini orang yang membawa damai disebut anak Allah. Nah, tapi ketika dilibatkan ke suatu kaum, Israel disebut anak Allah. Berarti saat itu Israel umat pilihan. Ya, ingat, anak Allah itu jangan diistimewakan seperti pemahaman Kristen. Rusak nanti. Maka kita akan mengkultuskan manusia nantinya. Intinya kalau sekarang di dalam Islam, anak-anak Allah itu orang-orang soleh yang memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah. Contohnya para nabi, terus orang-orang yang baik lah. Makanya Yesus disebut anak Allah itu wajar, karena dia seorang nabi sebagaimana Salomo. Gitu ya. Nah, yang terakhir di sini ingat, Yesus ini jalan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau Allah tidak memberi jalan melalui utusan, gimana manusia kenal Allah, kenal Tuhan? Sedangkan Tuhan tidak mau menampakkan dirinya, tidak mau turun ke dunia, makanya disebut ajaran samawi, sama dari langit. Yesus dapat ajaran dari langit. Ya, Matius 18:19. Matius 23 ayat 9, oleh Bapakku yang di oranon langit. Dirinya siapa? Seorang penyelamat, wakil Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan, Yohanes 3:34. Maka perlakukan Yesus sebagaimana semestinya. Yaitu siapa dia? Utusan penyampai firman, sebagaimana Musa, sebagaimana Daud, sebagaimana Nabi Muhammad. Sehingga kalau ingin selamat di zamannya Musa, Musa satu-satunya jalan. Di zamannya Yesus, Yesus satu-satunya jalan menuju Allah. Di zamannya Nabi Muhammad satu-satunya. Dan kebenaran. Kenapa Nabi Muhammad, Yesus, Musa dianggap kebenaran? Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Kecuali Yesus mengatakan, ajaranku dari diriku sendiri. Waduh, ini tidak mungkin benar karena dia manusia. Untung Yesus mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti jalan dan kebenaran benar. Karena sifatnya para nabi itu siddiq, amanah, tablek, fatona. Ya, pasti dia kebenaran dia. Nabi Muhammad juga kenapa dianggap kebenaran? Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini firmannya Allah. Berarti jalan, karena samawi Tuhan itu dia mengutus nabi utusan sebagai jalan supaya kita kenal Allah, dan kebenaran karena yang disampaikan bukan dari dirinya. Gitu sebenarnya. Ini untuk Bapak Pendeta, kira-kira cari tema lagi dengan Jimen. Jimen ini cuma beberapa bulan yang lalu dia mu'alaf. Maka yang cocok untuk Jimen tema apa kira-kira? Gitu ya, kita santai. Jimennya santai ya. Iya. Siap Ustadz. Jimen izin sebentar ya. Jadi luar biasa ya. Mungkin saya minta waktu 2 menit lah dari pembahasan konsep keselamatan. Sehingga begini Pak Pendeta, ketika merujuk ke dalam Al-Quran, itu di Al-Quran itu ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan ada kabar gembira bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ya. Tapi Pak Pendeta harus tahu gitu, kafir di sini bukan menurut pemahaman Pak Pendeta, karena di Islam itu bahasa kafir itu sangat halus. Orang-orang yang menutup diri, menutup hati, menutup telinga, mata dari kebenaran Islam, itulah kafir. Nah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ini iklan sebentar ya Ikhwan Fillah sebelum dilanjut ke Ahi Jimen. Bismillahirrahmanirrahim.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu alam bihaqiqatil murad. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka layak surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kabar gembira bagi Pak Pendeta, orang-orang yang tidak percaya terhadap agama Islam, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab atau orang-orang yang musyrik, bagi mereka itu finari jahannam khalidina fiha. Nah, kabar gembira bagi orang-orang kafir yaitu api neraka, khalidina fiha, selamanya di dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mungkin sekian Bapak Pendeta ya, sehingga kalau masalah iman itu tergantung diri kita masing-masing. Tetapi kebenaran terletak pada kitab suci yang kita imani. Nah, apakah kitab suci ini layak disebut firman Tuhan sehingga tidak banyak kontradiksi dan sesuai dengan akal sehat, atau sebaliknya kitab suci ini banyak kontradiksinya atau bertolak belakang dengan akal sehat? Mungkin seperti itu Pak Pendeta, wallahu alam. Lanjut Ahijimen, silakan, mau angkat tema apa? Saya tuliskan, silakan. Yesus Tuhankah? Kasih tanda tanyanya, Abu ya. Yesus Tuhankah? Siap, aman. Oke, lanjut. Siapa yang bernarasi dulu, silakan. Saya bukan bernarasi, lebih bertanya dulu dari menurut Bible-nya Bapak Pendeta Yunus. Bisa kan Pak Pendeta? Ya. Oke, siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, Yesus itu menurut kekristenan Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan atau bukan? Bapa, Tuhan juga. Tuhan yang bertata di kerajaan surga kan? Ya, oke. Tolong Pak Pendeta 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Ini di perjanjian baru ini. Ya, ya. Satu Korintus 16. Ya. Tolong dibaca ya Pak Pendeta ya. Agak dibesarkan. Iya, agak dibesarkan dikit Pak Pendeta. Agak kecil suaranya soalnya. Oke. 1 Korintus 18 ya. 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Kalau kita Kristen kan dulu kan membacanya seperti itu kan? Nah, Ya, 1 Korintus 6 ayat 14. ya. Ya. Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Oke. Allah ini Tuhan. Yang itu Bapa. Ya. Ya, Tuhan ini Yesus, ya, yang dibangkitkan. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Kalau yang saya percaya tetap satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Satu. Oke. Ini ya, Bapak Ruben Tuhan, saya Tuhan seandainya. Ya. Bapak membangkitkan saya Tuhan juga. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan di situ? Oke, kalau ini kan Yesus jadi manusia. Tapi Yesus dapat gelar Tuhan ya. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Ya. Mendapat gelar Tuhan, nama Tuhan. Enggak ada gelar di sini, Pak.
Dia langsung Oke. menyatakan Dalam Tuhan. nama Tuhan. Ya, oke. Ya, karena kan gini ya, telah datang anaknya dikaruniai yaitu juru selamat Tuhan Yesus. Berarti dia lahir di identitasnya dari awal 100% seperti konsepnya kekristenan 100% Tuhan, 100% juga manusia. Itu kan konsepnya kan? Iya. Ah, oke. Ketika saya tanyakan 1 Korintus 6 ayat 14, berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Itu ada dua oknum situ Tuhannya. Itu bukan segelar, itu sudah melekat sama dia sejak dia diciptakan. Kalau kita pakai konsep kekristenan. Gimana itu Pak Pendeta? Saya agak bingung juga. Coba dulu gembalakan saya kembali. Wah, oke. Oh, mohon Terima kasih, Pak. Bang Jem- Ya. terima kasih, Bang Jeman. Ya. Jadi untuk percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan dia berdoa kepada Bapa. Ya. Karena keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa yang adalah Allahnya, Bapa. Jadi kalau mau bilang pisahkan dia dengan Bapa dengan anak, Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Ya. Jadi lebih jelas di Filipi 2 ayat 6 dikatakan begini. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi dialah Tuhan, wujud dari Bapa, rupa Allah turun ke bumi menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi dia rupa Allah yang turun ke bumi karena Allah tidak bisa lihat dengan mata. Ini dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi firman-Nya adalah Allah, firman-Nya itu turun menjadi manusia, dan tidak ada seorang pun dapat melihat rupa Allah, maka Yesus menyatakan dirinya rupa Allah. Gitu. Jadi kalau bilang Allah ada dua, nah ini tetap satu loh Bang Jim. Oke, saya terima. Terima kasih Pak Yunus ya. Kita analisa baik-baik, Pak Pendeta ya, kalimatnya. Saya tanya dulu, Bapak itu Tuhan atau tidak? Tuhan, ya kan? Yesus itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Dalam konsep kekristenan, Yesus itu sudah Tuhan, bahkan sebelum dia lahir pun dia udah Tuhan karena dia ada sebelum Adam ada. Ya kan? Konsep kekristenan. Berarti dia udah Tuhan dari dulu, bahkan sebelum nyampe di dunia. Ya kan? Nah, ketika Bapa membangkitkan Tuhan, Bapa juga disebutkan dengan sebutan Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan membangkitkan Tuhan. Kan membangkitkan. Tuhan yang dibangkitkan ini juga Tuhan. Itu harus dulu, jangan dibilang Bapa menjadi manusia. Oke, kalau Bapa menjadi manusia, siapa yang membangkitkan? Ayo, nggak masuk lagi di situ, Pak. Ini kesaksian Korintus loh. Makanya saya minta tadi, bagaimana menjelaskan secara logika, tanpa bias, secara eksplisit tertulis di sini, tegas, Allah membangkitkan Tuhan. Allah itu adalah Bapa, dia juga Tuhan, dia membangkitkan Tuhan juga, yang sama dengan dirinya. Ayo, satu poin itu. Ini kesaksian Korintus. Saya bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 18. Kubangkitkan seorang nabi, itu sebelum Yesus datang. Masih di zaman Musa, di perjanjian lama. Ulangan 18 ayat 18. Bapa berkata, kubangkitkan seorang nabi dari di antara tengah-tengahmu, hai Musa. Nabi tersebut akan kuletakkan di mulutnya firman-Nya.
Dan barang siapa, bagi siapa yang tidak menaati nabiku tersebut yang telah menyampaikan firmanku, akan kutuntut pertanggungjawaban kepadanya. Ini menurut Alkitab kita pakai ya, jangan dulu menurut yang lain. Menurut Alkitab. Bapa membangkitkan dia sebelum Korintus ini, datanglah firman, Bapa menyampaikan kubangkitkan dia seorang sebagai nabi. Tiba-tiba 1 Korintus 6 di perjanjian baru, kesaksian Korintus bukan perjanjian Bapa. Dia menyatakan Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan membangkitkan Tuhan. Pertanyaan yang paling mendasar kepada kita iman Kristen, siapa yang harus kita taati? Perkataan Bapa atau Korintus? Lanjutkan Pak Pendeta. Mana Pak Pendetanya? Senyumnya luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih Bang Jeman. Lanjut ya, open cam dulu ya Pak Abu Yaya. Kagak enak kalau semua waktu itu pendetanya ini. Saya mau sholat dulu. Oke, Ya, lanjut, Pak. Iya, pada Bu. Apa open cam lagi ya supaya Iya, hiji men tuh mohon maaf, Pak. disuruh open cam tuh. Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa open cam karena masih ada saudara di bawah. Nanti jadi masalah di keluarga. Iya, iya, mantap. Lanjut, Pendeta. Mohon dimaklum ya, Pak Pendeta ya. Iya, siap lanjut. terima kasih Bang Jeman ya. Ya, Alkitab sudah jelas bagaimana tadi sudah dikatakan apakah Tuhan dua, Tuhan tetap satu, dan rupa orang tidak bisa melihat Allah karena ketika Filipus juga bertanya, bagaimana dapat melihat rupa Allah? Kamu sudah melihat aku, ya. Itu juga dikatakan di dalam. Saya sudah lupa pertanyaan dari Bang Jeman tadi. Oke, saya ulang ya Pak Pendeta. Saya ulang biar lebih tegas ya. Saya ulang pertanyaannya. Bisa kan Pak Pendeta? Oke. Boleh. Karena di 1 Korintus ini adalah kesaksian Korintus bahwa Bapa membangkitkan yang setara dengan dia, yaitu Tuhan juga. Ataupun kita ikuti asumsi Bapak tadi bahwa Bapak menjadi manusia. Kalau kita ikuti juga berarti siapa yang membangkitkan? Karena Bapak tadi telah jadi manusia. Nah, satu poin itu. Kita bandingkan dengan firman di perjanjian lama sebelum Yesus hadir, masih di zaman Musa, Ulangan 18 ayat 18, menurut Bible, menurut Alkitab, menurut bapak-bapak gereja, dia berkata seperti ini, akan kubangkitkan seorang nabi dari di tengah-tengahmu, hai Musa, dan nabi tersebut akan kuletakkan firman di dalam mulutnya, dan barang siapa dan bagi siapa yang tidak menaati firman tersebut akan kutuntut pertanggungjawaban. Ternyata Yesus tadi yang dibangkitkannya adalah Yesus. Yesus itu hanya identitasnya seorang nabi di Ulangan 18. Itu yang berkata Bapa. Perkataan Korintus, Allah membangkitkan Tuhan. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Sesuai dengan konsep Bapak. Pertanyaan paling mendasar sebagai saya kekristenan seandainya, mana yang harus kita dengarkan? Perkataan Korintus atau perkataan Bapak? Begitu dia. Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih Bang Jeman. Ya, tentu perkataan Bapa ini perkataan yang benar ya. Dikatakan dia mengutus anaknya. Itu jelas di Yohanes 1 ayat 18 ayat 14 dikatakan bahwa firman-Nya telah menjadi manusia diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus yang adalah firman menjadi manusia, dialah kebenaran. Artinya bahwa bagaimana dia ada di dunia, terus dia boleh melakukan apa saja, tetapi ketika dia menjadi manusia, Allah terus berkehendak atas hidupnya. Jadi
Yesus ini tidak melakukan di luar kehendak Allah. Dia melakukan kehendak Allah. Makanya waktu dia mau mati, ya, sebelum mati saja dia sudah tahu bahwa Bapa telah mengaruniakan dia kehidupan untuk mati bagi banyak orang. Makanya Matius 20 dikatakan begini. Matius 20 ayat Matius 20 ayat 17. Matius 20, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, ini sebelum mati, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Kenapa dia menyerahkan diri? Ini bentuk penyerahan diri. Dia sudah tahu Yerusalem itu tempat terakhir hidupnya. Tetapi anak manusia harus mati untuk semua orang. Ayat 28 dikatakan begini, sama seperti anak manusia akan datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini abang. Jadi Tuhan itu tahu akan kematiannya, bahwa dia harus mati untuk banyak orang. Maka itulah bentuk kasihnya bagi kita. Karena manusia tidak bisa lepas dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu kepada maut. Karena maut dia harus kalahkan. Bagaimana cara kalahkan? Dia harus mati, kalahkan maut, dan bangkit. Gitulah, Bang. Oke. Izin sebentar, Ikhwan Fillah, ini Komal agak berat, agak kelap-kelip ya. Bantu di tap-tap, saudaraku tadi sempat rungkat, jangan sampai rungkat lagi ya. Kalau bisa sampai 1 M, Ikhwan Fillah. Lanjut, Ijimen. Oke. Pak Pendeta, mohon maaf dengan berat hati saya mengatakan yang Bapak sampaikan dengan literasi Bible tadi tidak ada kesinambungan. Mohon maaf. Karena pertanyaan saya, mana yang saya ikuti? Jika saya penganut Kristen sejati, pengikut Yesus dan Bapa, perkataan 1 Korintus 6:14 bahwa Tuhan membangkitkan Tuhan, atau perkataan Bapa jauh sebelum Yesus hadir yang menyatakan Yesus itu dibangkitkannya sebagai nabi. Simpelnya jawaban saya, pertanyaan saya ngikutin Bapa ini atau perkataan Korintus? Nah, kalau Bapak mengatakan perkataan Korintus, berarti batalah perkataan Bapak. Berarti Bapak tidak maha kuasa, firman-Nya tidak kekal. Berarti bilangan 23 ayat 19 bahwa Allah itu bukan manusia sehingga ia menyesal, bukan anak manusia sehingga ia berdusta, masa ia berfirman dan tidak menepatinya. Itu kan firman Bapak juga, Ulangan 18. Berarti dia menepatinya, dibangkitkannya seorang nabi. Identitas yang kita cari, Pak. Kodratnya dia dibangkitkan itu sebagai apa? Nabikah? Tuhankah? Kalau Bapak mengatakan, Pak Pendeta mengatakan bahwa berkaitan tentang tadi bahwa dia telah datang menjadi daging manusia hidup di tengah-tengah kita karena tidak bisa berkomunikasi, berarti tidak ada yang bertata di kerajaan surga. Karena Bapak telah menjadi Tuhan yang hidup di tengah-tengah manusia, itu malah noise. Batal juga perkataan dia sebelumnya, berarti berbohong juga tuh Bapak juga di Ulangan 18 bahwa yang dibangkitkannya seorang nabi. Kalau kita memaksakan, ya, makanya saya katakan, mana yang harus kita ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Simpelnya sebenarnya, Pak. Gitu. Saya mohon ditanggapi, perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Singkat saja, terlalu panjang tadi literasinya tapi tidak nyambung. Mohon maaf, Pak. Ya. Terima kasih, Bang Jeman. Jadi, Ya. perkataan Bapak dan perkataan Korintus, kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah, maka perkataan dalam kitab adalah perkataan isi hati Allah. Dasarnya adalah 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kami percaya bahwa segala tulisan adalah ilham Allah. Ya, itu walaupun kelihatannya ada di buku Korintus, tetapi itu ilham Allah.
isi hati Allah. Jadi yang benar adalah isi hati. Itu perkataan Allah, firman Allah. Ya, gitu. Pak. Oke. Pak Pendeta, saya ulang ya Pak Pendeta. Mana yang lebih tinggi derajatnya yang harus ditaati? Perkataan Bapa atau Korintus? Saya ulang ya. Mana yang harus kita taati dan kita ikuti segala firman yang disampaikan? Oknum Bapa atau Korintus? Ya, tadi saya sudah jelaskan Bang Jeman bahwa semua tulisan dalam Alkitab adalah ilham dari Allah. Oh tidak juga Pak. Jadi saya ulang ya. Kalau kita mengikuti bersama-sama berarti kan dua kalimat ini tapi tujuan maknanya itu berbeda. Perkataan Korintus, Tuhan membangkitkan Tuhan. Perkataan Bapa, dia membangkitkan seorang nabi. Tetapi satu yang dibangkitkan itu adalah Yesus. Mana yang harus kita ikuti? Itu maksudnya. Yang dibangkitkan dalam dua kalimat ini, baik pun dua oknum yang menyatakan ini adalah Yesus. Ya kan? Nah, kata Bapa, kubangkitkan seorang nabi. Siapa itu? Yesus. Kata Korintus, Allah membangkitkan seorang Tuhan, karena Bapa juga Tuhan. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Siapa juga Tuhan yang dibangkitkannya? Yesus. Pertanyaan paling simpel Pak, mana yang harus kita ikuti? Perkataan Bapa atau perkataan Korintus? Saya urai pelan-pelan ini Pak, bukan yang lain-lain dulu kita bahas. Kalau kita udah selesai di sini nanti baru kita lanjut. Kalau macet di sini ya nggak bisa kita lanjut lah. Harus jelas dulu ini. Nah, begitu dia Pak Pendeta. Nah, lanjut Pak Pendeta. Terima kasih Bang Jeman. Ya. Kami tetap percaya bahwa firman adalah perkataan Tuhan, gitu loh. Jadi, Iya enggak, bukan itu. Maksudnya gini, ada dua option Pak Pendeta. Okay. Saya ngasih dua jawaban. Saya ngasih dua pilihan jawaban atau pilihan ABCD. A, kita mengikuti perkataan Bapak. B, perkataan Korintus. Karena tidak mungkinlah perkataan Korintus dengan Bapak itu selevel kodratnya. Berarti nambah lagi tuh Tuhannya, selevelnya kodratnya. Tadi hanya dua, tiba-tiba nambah lagi Korintus. Nggak mungkin. Nah, makanya saya tanya. Karena perkataan gini, Allah adalah ilham Allah, jadi kita nggak bisa. Oh, berarti oke, saya ikuti Pak Pendeta. Berarti Korintus ini diikuti juga, perkataan Bapak diikuti juga. Berarti Bapak ini berbohong, tidak komitmen, tidak konsisten. Karena sebelumnya dia mengatakan dibangkitkannya seorang nabi, tiba-tiba dia menyampaikan lagi di 1 Korintus ayat 6-14 dia membangkitkan Tuhan. Mana yang benar ini? Ini sama-sama membangkitkan loh. Satu oknum yang dibangkitkan. Saya pun bingung loh Pak Pendeta. Jangan kena Bapak Pendeta saat ini. Saya pun bingung sampai hari ini. Karena kita tidak bisa bedakan perkataan ini semua kan perkataan Tuhan. Gitu. Iya Pak Karena Pendeta. ilham Allah. Gitu. Enggak, jangan. Ini udah jelas beda. Allah membangkitkan Tuhan. Allah itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Tuhan juga. Ya, banyak sebutan gelarnya. Nah, Yesus adalah Tuhan. Yang dibangkitkannya adalah Yesus. Berarti Tuhan yang berkuasa pencipta langit dan bumi membangkitkan pencipta langit dan bumi. Itu perkataan Korintus. Sementara jauh sebelum Yesus hadir di muka bumi ini, masih di zaman Musa, Bapak berkata atau pencipta langit dan bumi itu, Bapak tadi yang bertata kerajaan surga, mengatakan kubangkitkan seorang nabi. Siapa dia itu? Adalah Yesus. Nah, pertanyaannya, itu kan pernyataan. Mana yang harus saya ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Simpelnya Pak. Tinggal pilih perkataan Korintus atau perkataan Bapak. Kalau Bapak mengatakan, Bapak Pendeta mengatakan, kita harus mengimani dua-dua. Karena itu berasal dari firman Tuhan. Berarti Bapak tadi itu pelimpan ngomongnya. Lebih otentik dan lebih konsisten anak kecil baru lahir kalau ngomong, Pak saya mau makan nasi goreng. Nanti malam nasi goreng. Ternyata nanti malam dia makan nasi goreng. Begitu dia Pak Pendeta. Ayolah kita jujur-jujur. Ayolah. Aduh, udahlah. Ini bukan pembodohan publik. Ayo. Kita jujur-jujur. Izin sebentar Pak Pendeta. Kayaknya Pak Pendeta dari tadi diskusi belum minum. Minum dulu aja Pak Pendeta. Minum dulu, nggak apa-apa. Minum dulu. Lanjut Pak Pendeta. Jadi begini Bang Jeman, Korintus itu juga nama tempat lagi. Bukan perkataan Korintus, perkataan Paulus itu. Jadi kalau
Kalau mau perkataan Korintus itu kan Korintus nama tempat. Surat Paulus yang kepada Korintus untuk jemaat yang di Korintus. Jadi segala tulisan dalam firman Allah adalah ilham Allah. Oh iya, berarti Korintus ini adalah surat Paulus. Iya, itu Pak. Oke, berarti surat Paulus ini bisa dijadikan dasar diikuti atau tidak? Itu aja simpelnya. Iya, karena dia tulisan tentang Allah. Oke, berarti kita harus mengimani surat Paulus ini. Oke, surat Paulus ke Korintus. Perkataan Bapak juga yang ulangan 18 yang dibangkitkannya itu sebagai nabi itu kita ikuti atau tidak? Ya, dia itu gelar nabi. Nah, nggak mungkin Pak, dua-dua. Bapak mau kan bingung Bapak kan? Saya pun bingung loh. Nggak mungkin dua-dua. Mana mungkin Pak Pendeta bingung, hiji men dipenuhi oleh Roh Kudus. Lanjut Pak Pendeta. Dipenuhi Roh Kudus. Apaan lagi? Ayo Pak Pendeta, ayo kita mainkan nalar kita menurut Bible, kita pakai literasi. Saya tidak membantah perkataan Korintus. Oke, saya ikuti. Tetapi bagaimana perkataan Bapak? Saya ikuti juga. Tetapi beda makna tujuan. Nah, identitas dari dibangkitkan Bapak sebagai nabi, Korintus membangkitkan sebagai Tuhan. Sementara Yesus dikatakan di Perjanjian Baru bahwa dia itu ada sebelum Adam ada, bahkan sebelum dunia ini ada. Berarti dari lahir dia udah Tuhan. Kan dia Maha Pencipta. Ayo. Kita pakai pola kekristenan di Perjanjian Baru, kita pakai pola ajaran Musa di Perjanjian Lama, di mana Bapak langsung berkata kepada Musa, setelah kau ini kubangkitkan seorang nabi yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias, ya kuletakkan di dalam firman-Nya. Makanya nanti Yesus di Perjanjian Baru dia berkata, aku tidak berkata-kata daripada diriku, melainkan berdasarkan kehendak Bapakku. Segala perbuatan besar yang kulakukan berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh Bapakku. Aku datang untuk Bani Israel dan dengarkanlah Tuhan kita itu esa. Karena itu dia menyambung. Jadi untuk mengidentifikasi siapa Tuhan ini harus kita tanya dulu kepada Bapak karena dia yang menciptakan. Lalu ketika udah hadir ciptaannya itu kita tanya sama ciptaannya itu. Kita lihat apa jawabannya tentang Bapak. Rupanya dia mengkonfirmasi bahwa dia dibangkitkan, dia diutus, dia juga firman-Nya, semua perbuatan itu dari Bapaknya. Lalu kita manusia yang baru sekarang mentuhankan ciptaannya. Ada dua Tuhan lah kayak gitu. Makanya noise, makanya buram. Begitu dia Pak Pendeta. Ini belum terjawab loh. Apa bisa lanjut ini kalau belum terjawab? Gini Hiji men, Pak Pendeta ini ketika tidak bisa jawab dibuat PR biasanya. Tapi nggak apa-apa Pak Pendeta Nggak kalau apa-apa, memang Pendeta. iya Ditulis buat aja di PR nggak apa-apa. kertas. Iya. Ya, ditulis aja di kertas. 1 Korintus 6 ayat 14 dibandingkan dengan perkataan Bapak. Makanya di mana Ulangan 18 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 3 Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Kita harus bandingkan itu Pak Pendeta. Karena mana yang lebih kita dengarkan, identitasnya sebagai Bapak atau hanya perkataan Korintus yang dimana berasal dari surat Paulus. Kalau Bapak tadi menyatakan dua-dua harus kita imani, beda. Korintus mengatakan yang dibangkitkan sebagai Tuhan, sementara Bapak membangkitkan sebagai Nabi. Mana kita ikuti? Ini agak-agak pening nih. Saya jujur ya Pak Pendeta. Saya bingung juga ini, banyak jemaat bingung. Iya juga ya men. Ini saya cari-cari tahu juga kok ini makin lama makin jauh dia, bukan makin mendekat gitu. Nah. Ayo Pak Pendeta ya. Silakan Pak Pendeta. Oke. Makasih Bang. Pak Pendeta izin ini saya cek dulu Bunda Mila masih monitor Bun. Cek Bunda Mila. Barangkali udah di alam tidak sadar. Bunda. Oke. Terima kasih. Lanjut Pak Pendeta. Di bawah dulu ya Bunda Mila ya. Lanjut Pak Pendeta. Oke. Makasih Bang Jemen ya untuk mengetahui siapa Tuhan ya. Alkitab sini mengatakan bahwa dalam Efesus Filipi Efesus Oke. Untuk mengerti siapa Tuhan itu, minta maaf. Untuk dapat mengerti Tuhan, ya kita perlu
tahu siapa itu Tuhan di dalam hidup kita, ya. Alkitab katakan Dia telah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan, ya. Dia telah mengasihi kita. Makanya Yesus itu kita harus mengenal dari kasihnya, ya. Artinya Yesus mengasihi kita, ya. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Untuk mengenal Dia kita perlu kenal kehidupannya, ya. Makanya bukan hanya Dia mau supaya kita tinggal di dalam kehidupannya, ya. Artinya bahwa Yesus sudah menjadi manusia, diam di antara kita, dan terus mengenal kehidupannya. Ini tugas kita, karena keselamatan itu bisa hilang, ya, kalau kita tidak tinggal di dalam kehidupannya. Kita katakan, kerjakanlah keselamatanmu dan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, ya. Alkitab telah menyatakan bahwa Dia itu mengasihi kita. Di dalam Galatia 2:20, Allah, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ini. Karena Yesus itu Dia datang karena kasih kepada kita, ya. Maka Dia meninggalkan kerajaannya, rupa menjadi manusia, menjadi hamba. Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi kita. Nah, salah satu dalam memberikan nyawanya ini supaya kita ditebus, kita ada perdamaian manusia dengan Bapa, ya. Jadi dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, ya. Jadi darah Yesus lewat kasihnya taat sampai mati di kayu salib, darahnya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, makanya dikatakan Dialah juru selamat, keselamatan sudah datang bagi seluruh bangsa. Kira-kira begitu. Oke, Pak Pendeta. Semua jawaban yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya udah dibantah tadi Ustadz Tata, ya. Sudah dibantah habis, diborongnya habis, termasuk host juga udah diborong habis. Bahwa Yesus itu jalan keselamatan, Musa juga jalan keselamatan, ya. Mereka itu hanya perantara, mereka itu hanya dipakai untuk menyampaikan firman. Pertanyaannya, saya mengikuti, saya tidak membantah bahwa konsep kekristenan itu mentuhankan Yesus. Lalu saya bertanya ini, 1 Korintus, Allah yang membangkitkan Tuhan. Sementara Bapa di dalam konsep kekristenan, di dalam Bible, menyatakan bahwa Bapa sebelumnya membangkitkan Yesus ini sebagai nabi. Pertanyaan loh Pak yang paling mendasar, mana yang harus saya ikuti imani? Perkataan Korintus atau perkataan Bapa? Nah, kalau Bapak mengatakan dua-dua harus kita imani karena itu berdasarkan wahyu Tuhan, firman Tuhan, berarti bisa saya katakan Bapak itu pelin-pelan, tidak konsisten secara ketika berfirman. Sementara di Bilangan 23 ayat 19 dia mengatakan Allah itu bukanlah manusia sehingga ia menyesal, bukan juga anak manusia sehingga ia berdusta. Masa ia berfirman dan tidak menepatinya? Nah, berarti segala perkataan Bapak itu, termasuk Ulangan 18 ayat 18, dia menepatinya. Ketika dia membangkitkan Yesus di Ulangan 18 ayat 18 sebagai identitas dan kodratnya sebagai nabi, tiba-tiba Korintus mentuhankan dia atau surat Paulus. Pertanyaannya saya ulang lagi, mana yang harus saya ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Simpelnya Pak. Nah, cuma itu aja gitu. Kalau Bapak mengatakan tadi dua-dua tidak bisa, tidak masuk. Karena dua tujuan yang berbeda. Korintus membangkitkan sebagai Tuhan, sementara Bapak membangkitkan sebagai nabi. Mana yang harus saya ikutin? Bahkan lebih noise nih Korintus ini. Tuhan membangkitkan Tuhan. Wah, ada dua Tuhan tuh. Ada, Pak. Ngeri kali. Iya, Yesus itu kan dikatakan dalam pola konsep kekristenan, dia itu sudah Tuhan Maha Pencipta sebelum bumi dan bumi, langit dan bumi ini ada. Ya, sebelum Alfa dan Omega. Kalau istilah kata, betul nggak Pak Pendeta?
Alfa dan Omega. Iya, makanya saya katakan dia Tuhan, berarti dia membangkitkan Tuhan juga. Wah, ngeri tuh. Sementara Bapa sebelum oknum Yesus ini hadir di muka bumi masih di zaman Musa, dia mengatakan di akhir periode Musa, dia mengatakan, Musa, ku bangkitkan nabi di tengah-tengahmu, di antaramu, ku letakkan firman di mulutnya. Terbukti juga nabi itu berasal dari Bani Israel, makanya disebut dia Bapa Yahudi. Ya, dikonfirmasi Yesus, aku datang untuk Bani Israel, untuk melengkapi hukum Taurat yang dibawa sebelumnya Musa, menggenapi dia, menyempurnakan gitu. Nah, tiba-tiba Korintus mentuhankan dia. Makanya saya bingung ini Pak Pendeta. Saya inilah jemaat yang bingung. Saya mau tanya, mana yang harus saya ikuti? Perkataan Bapak atau perkataan Korintus atau surat Paulus? Begitu kira-kira Pak. Simpel. Mantap Pak Haji Men, keren. Iwan Pilah jangan lupa di tap ya biar kuat komalnya, biar kagak rungkat. Silakan Pak Pendeta ditanggapi, dijawab silakan Pak. Santuy minum dulu Pak Pendeta ini gimana sih, minum dulu ah. Lanjut. Jauh dari air. Lagi sambil Ini AC-nya ditambah-tambah, AC-nya. Aduh, bawa enjoy sambil bercanda lah Pak Pendeta, jangan terlalu serius. Lanjut. Oke, makasih Bang Jeman. Jadi apa yang saya ulangi lagi, tetap pada artinya Alkitab katakan bahwa semua firman adalah ilham dari Allah, ya. Hati pikiran Allah, hati Allah, sehingga mereka bisa menulis. Yang ditulis adalah bukan, artinya dalam kehendak Bapa. Dia mau supaya segala isi hati Tuhan itu tulis dalam bentuk tulisan. Jadi semua ini adalah tulisan Allah, ya. Nah, bagaimana kita dapat percaya? Ya, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus percaya firman adalah Alkitab adalah firman Allah. Itu sebagai hamba Tuhan kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi segala tulisan walaupun ditulis oleh Korintus, tetap itu firman Allah, ya. Oleh Paulus itulah firman Allah, ya. Dan apa yang ditulis oleh Perjanjian Lama itulah firman Allah. Jadi tidak bisa dikata oh ini perkataan ini. Nah, semua nggak bisa ditiadakan ya Pak Pendeta. Nggak bisa. Berarti dua-dua dipakai Jangan ditiadakan, bahaya. Haji Men izin bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ala-ala, saya ingat itu. Iya. Kang Abu hadir izin sebentar ya. Jadi ini head to head sama Haji Men, dikelarkan dulu, nanti mungkin guru-guru yang lain bisa. Tapi saya cek dulu ini Mbak Natali monitor. Mbak Natali. Iya. Oke, lanjut Haji Men. Lanjut Haji Men. Enggak, saya mau cek au doang sih. Lanjut Haji, lanjut. Iya betul. Tapi ini Benjamin ini jangan hilangkan. Waduh. Saya tidak menghilangkan. Oke, Pak Pendeta, saya ikuti narasi Pak Pendeta, argumentasi Pak Pendeta bahwa semua di dalam yang tertulis di dalam Bible itu adalah firman Tuhan, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru hingga penutupan Perjanjian Baru lembarannya. Saya akui itu adalah firman Tuhan karena saya mengikuti perkataan Bapak Pendeta. Tetapi ada tapinya, gitu. Ketika dua yang menyatakan membangkitkan si Yesus ini sebagai identitas yang berbeda, siapa yang saya harus ikuti? Kalau dua-dua, saya bisa menyimpulkan, nih mohon maaf Pak Pendeta, Bapak ini tidak konsisten dia. Oknum Bapak ini tidak konsisten. Padahal dia udah menegaskan di Bilangan 23 ayat 19 bahwa segala firman-Nya kekal dan dia menepatinya. Ketika dia menyampaikan hal tersebut, dia membangkitkan Yesus itu, Bapak itu dulu sebelum Yesus hadir, dia sebagai nabi. Tiba-tiba berubah lagi perkataannya melalui surat Paulus, dia membangkitkan Tuhan yang sama dengan dia. Menurut Pak Pendeta, jangankan dulu menurut kejujuran, hati nurani Bapak Pendeta lah. Kita pakai hati nurani. Mana yang harus kita ikuti? Ya, tidak mungkin dua-dua.
satu oknum yang dibangkitkan, personalnya satu, tetapi kodrat yang dibangkitkan itu berbeda pendapat. Bapak membangkitkan seorang nabi, Paulus menyatakan dia sebagai Tuhan. Ayo Pak Pendeta, itunya sebenarnya. Jangan dibilang dua-dua. Tidak mungkin. Kalau dua-dua berarti justru Bapak Pendeta menyatakan bahwa menggiring kami sebagai pendengar dan pembaca, oh Bapak yang bertata di kerajaan surga ini pelin-pelan orangnya, lebih konsisten anak SD. Mohon maaf Pak Pendeta. Bahaya ini, soalan baru ini, lanjut. Mohon maaf. Anak SD ketika dia bilang mau es krim, sampai malam dia akan menagih es krim itu ketika kita tidak memberikan. Dia konsisten. Mohon maaf. Ini Bapak ini di perjanjian lama, dia udah menyatakan bahwa segala firmanku itu kekal dan saya menepatinya. Itu lebih ngeri lagi ditegaskannya. Tiba-tiba di Korintus, karena Bapak menyatakan itu firman Bapak juga, berubah lagi dia. Enggak mungkin lah Pak Pendeta. Saya juga menanyakan dulu sama Bapak Pendeta-pendeta saya di sini. Mereka pun bingung, iya juga ya. Malah mereka kami sama-sama bingung jadinya. Beginilah kita berdua hari habisnya Pak Pendeta. Sama-sama bingung. Jadi ahijemen ujung-ujungnya, tanyakan pada Pak Domo pasukan doger monyet, ujung-ujungnya gitu. Lanjut. Nah, jadi saya bukan mengulti Bapak Pendeta ya, tetapi inilah kebingungan saya ini. Dari dulu Pak Pendeta, saya belum menemukan jawaban. Saya ketika saya memberikan, mana yang harus kita ikuti? Surat Paulus atau Korintus atau perkataan Bapak? Mereka mengatakan, ya jangan tanya sama saya pun juga pendeta itu kan saya belajar, ini belum pernah saya bandingkan pelajari. Terbukti juga mereka nggak bisa jawab, Bapak Pendeta juga nggak bisa jawab. Begitu dia Pak Pendeta. Jadi kalau hanya dibilang kita imani saja, mohon maaf ya. Hanya sekedar kita mengatakan kita imani saja, mohon maaf Pak Pendeta. Kita imani bahwa Tuhan kita itu esa satu, ya. Tetapi yang tertulis tidak seperti itu, yang kita narasikan tidak seperti itu. Mohon maaf Pak Pendeta, banyak di luar sana penyembah setan yang menyatakan Tuhan mereka satu. Banyak yang menyatakan Tuhan mereka bermujizat, bisa melakukan ke hal-hal besar. Di luar sana banyak yang menyembah tai sapi, kotoran sapi, bahkan sepeda motor. Kalau ditanya sama mereka, Tuhan mereka itu satu. Ya, tetapi apa yang menjadi acuan kita, apa yang tertulis? Jika acuan yang tertulis kontradiksi, saling bertentangan, kita harus pertanyakan. Makanya bukan hanya secara kepercayaan kita pakai untuk mengimani, tetapi secara akal. Ingat perkataan Yesus, perkataan Bapa, cintailah aku dengan segenap hatimu dan akal budimu. Segenap hati adalah dengan hati, kepercayaan, iman, ya. Akal. Lalu akal, masukkan di pikiranmu untuk menganalisa, karena kau harus berhati-hati, ada serigala yang berbulu domba mengotak-atik firman Tuhan. Lalu pakaikan dengan budimu. Budi itu melaksanakannya, ya. Jadi melakukan action dari hasil yang didengarkan. Begitu dia Pak Pendeta. Jadi saya tidak bisa lanjutkan, mohon maaf. Saya tidak bisa lanjutkan karena Bapak Pendeta tidak bisa menjawab. Datanya Haji Men, jangan terlalu banyak data, tetap saja dijawab dengan senyuman, tetap sama Bapak. Mohon maaf Bapak Pendeta. Mohon maaf. Nah, ini menarik ini Ustaz Tata dengan Benjamin Pak Pendeta, ini menarik ini. Ini yang perlu kita cari tahu. Serigala itu siapa sih? Yang mengotak-atik firman Tuhan, itu yang perlu kita cari. Siapa sosok di belakangnya? Lanjut. Saya hanya tukang kompor. Ya. Silakan Bapak Pendeta ya. Yohanes 5 ayat 37 dia bilang, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Nah ini, dan firman-Nya menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Artinya bahwa mulai lurus Pak Pendeta ini, mulai lurus, lanjut. Bapa telah menyatakan kasih-Nya lewat anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Untuk dapat mengerti firman ini, memang kita harus menerima. Ya, Alkitab katakan, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Kamu tidak percaya Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, dan kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup
yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Itu artinya bahwa kalau kita mau mengerti akan Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan. Alkitab kata, walaupun kita sudah selidiki firman Tuhan ini, tetapi kalau tidak mau datang kepadaku, kita tidak memperoleh hidup. Ini firman dalam Yohanes 5 ayat 3. Bapa sudah mengutus anak, firman-Nya itu. Sudah ada tanda-tanda ini Pak Pendeta ini ya, mulai tercerahkan. Iya benar-benar mulai Gimana lurus, ini, mulai Ustaz lurus, Tata? mulai lurus. Sudah boleh dibimbing, silakan. Jadi gini Pak Pendeta, izin menanggapi sedikit. Saya setuju dengan perkataan Bapak Pendeta bahwa Bapak mengutus aku dan Bapak bersaksi tentang aku. Itu perkataan Yesus kan Pak Pendeta? Betul atau tidak? Ya, oke, betul. Mari kita lihat apa kesaksian Bapak tentang dia. Kubangkitkan seorang nabi. Berarti dua oknum ini yang membangkitkan yang dibangkitkan itu saling mengkonfirmasi siapa diri mereka masing-masing. Ini si Korintus ini, surat Paulus ini, kenapa sih tiba-tiba dia mentuhankan yang dibangkitkan? Siapa yang memerintahkan dia? Siapa yang menyuruh dia? Dasarnya dari mana? Kalau dia membantah perkataan Bapa, berarti dia menentang segala apa kekuasaan Bapa. Karena Bapa bersaksi tentang dirinya ketika Yesus menyatakan, Bapalah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa menjawab, ku bangkitkan dirinya itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Bahkan ditambahkan Sang Mesias. Bapak tahu apa itu Sang Mesias? Sang Mesias hanya dikodratkan kepada utusan perantara manusia yang suci, dan levelnya tidak bisa diberikan kepada level malaikat, apalagi pencipta, tetapi hanya level manusia, prophet. Gitu. Jadi saya hanya menambahkan itu, dan pertanyaan saya Pak Pendeta, itu tugas Bapak Pendeta lah. Nanti suatu saat kalau ketemu kita offline, harus Bapak Pendeta saya tagih tuh. Siapa yang harus kita dengarkan? Dari 1 Korintus dengan Ulangan 18 ayat 18. Perkataan Bapak atau perkataan Korintus? Karena Bapak Pendeta menyatakan dua-dua kita imani. Justru itu tidak masuk, noise.